pagi. Pagi. Ingat semua, gimana kabarnya hari ini? Sudah hari Sabtu lagi ya. Kita hari ini sudah kembali menyapa Wemet semua di rumah yang mungkin sekarang Sabtu-Sabtu masih lanjut kerja, atau mungkin lanjut ngurusin orderan, atau mungkin Sabtu-Sabtu sedang santai-santai dengan keluarganya. Liburan. Yang pasti berbeda dengan kita Iya. ya. Karena kita hari Sabtu ini melanjutkan episode selanjutnya di Wujud Tenggul Consumable Talk bersama dengan saya, host pada hari ini sudah ditemani oleh Saya Vero. Oke, saya Kade Sinta Narayani. Oke. Teman-teman semua, hari ini teman-teman bisa melihat bagaimana saya ceria sekali ya ngobrol dengan Mbak Vero, karena Mbak Vero ini adalah salah satu rekan kerja yang ternyata di samping rekan kerja kita juga punya hobi yang sama kayak gitu. Iya, hobi mendaki gunung, memasak spaghetti, melukis, bukan? Oh, bukan. Iya, bukan. Aku bukan pendaki. Saya juga bukan pelukis dan tidak bisa memasak. Oke. Jadi untuk hari ini Mbak Vero hari ini sudah menemani kita dengan banyak sekali display gitu ya yang akan kita bahas selama 30 menit ke depan. Tapi ingat, nah ini ada yang menarik ini. Kenapa matanya saya cerah sekali hari ini ya? Karena di depan saya ini ada wajah-wajah yang tidak asing, tapi juga belum pernah saya temui secara langsung. Nah, ini siapa? Sama. Ini masih sekedar khayalan. Ini masih sekedar khayalan. Apa tip doa ya, supaya tahun untuk bisa. Amin. Doa Imet bantu aminkan, 40 orang bantu aminkan di kolom komen. Supaya bisa nanti ketemu mereka suami-suami kita. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah produk terbaru ya Mbak ya? Iya. Produk terbaru yang ternyata implementasinya itu Image selain dari media digital printing seperti yang kita ketahui selama ini, media promosi dan segala macam, bukan hanya untuk promosi produk tapi juga untuk promosi aset negara. Nah, siapakah itu aset negara yang akan kita bahas hari ini Mbak Vero? Jadi hari ini akan membahas Mbak Vero bingung mau nyebutin nama produknya atau nyebutin nama idolnya gitu. Jadi hari ini Wemet semua, kalau kita nyebutin aset negara, kita tentu membahas tentang aset negara Korea Selatan, yaitu Bangtan Sonyeondan. Yeay. Di sini mungkin bisa ditunjukkan Mbak ke kamera ya. Hari ini sudah membawa beberapa sampel Bangtan Sonyeondan yang ternyata Ini aja. wow, ini dia ya Wemet semua yang ternyata salah satu bisa disupport dengan aset wujud unggul, yaitu art paper. Oke, bayangkan ya, sebuah produk yang biasanya dipakai untuk promosi. Betul, hanya untuk promosi misalnya usaha dan lain-lain, ternyata juga merambah dan punya pasarnya sendiri. Betul. Yang juga segmennya itu gede banget, sangat potensial, yaitu market K-pop di Indonesia khususnya semua ya. Betul sekali Mbak. Nah, kalau dari art paper ini sendiri Mbak, sebelum kita masuk ke ada apa aja jenis dan tipe art paper, ini kan di sini banyak banget outputnya. Dari sekian banyak output ini, mana aja yang dia itu terbuat dari art paper? Seperti ini. Nah, ini namanya apa nih Mbak? Nah, ini ada art paper. Jadi sebenarnya gini Mbak Kade. Art paper itu kan dia itu kan punya jenis, dia itu tampilannya itu dia itu glossy. Ya. Dia itu glossy dan dia itu ada coatingnya. Ya. Jadi memang dia khusus untuk art paper, itu dia khusus untuk mesin ya. Maksudnya untuk mesin art paper atau untuk mesin laser jet. Oke, gitu, Mbak berarti Kade. dia khusus ya? ya? Betul. Dan juga kalau untuk dilihat apa ini namanya ini secara langsung untuk ininya ya, sampelnya ya. Art paper itu sebenarnya banyak Mbak Kade. Banyak tebelnya juga gitu. Jadi tergantung, kalau saya ini photocard. Photocard ini anak ganteng ini ya. Nah, ini nih dia bisa pakai di gramaturnya itu 210, atau bisa kalau dia mungkin ketebalan, dia juga bisa pakai yang di bawahnya 210 Mbak Kade. Oke. Kan macam-macam ya kita ya, ada 120, ada 150, ada 210, 230, jadi macam-macam gitu. Nah, kalau untuk segi ini, nah dia pakai yang
standar lah. Gitu. Oke, jadi ternyata kita baru mulai saja kita sudah bisa melihat bagaimana Mbak Vero selaku produk spesialis ketika megang merchandise-nya ini langsung, oh ini pakai gramasi berapa ini ya, langsung gitu. Langsung mencari siapakah yang produksi. Jadi siapa tahu nanti ketika lagi mau masuk ke ke end user-nya langsung ke Hype Entertainment. Nah, Pak, kalau mau bikin photocard seperti ini bisa pakai produknya kita, Pak ya. Kita punya art paper dari Golden Coin Looks untuk pakai bikin art paper untuk photocard seperti ini kayak gitu. Cuma ini dari sekian banyak output ya, beberapa output yang kita lihat ini kan menunjukkan bagaimana kecintaannya Mbak Vero terhadap hobinya untuk K-pop. Bisa diceritain nggak Mbak, untuk Mbak Vero sendiri itu juga untuk menunjukkan kepada UMS di rumah bahwa memang ini potensial dan juga untuk segala usia gitu ya. Nah, untuk K-pop sendiri sebenarnya Mbak Vero sukanya sejak kapan Mbak Vero? Waktu zaman COVID. Zaman COVID bagaimana ceritanya? Lagi kena COVID apa gimana? Enggak dong. Enggak ya. Tidak. Jadi waktu zaman COVID, kebetulan saya waktu itu sakit, tapi bukan sakit COVID ya, bukan sakit COVID. Jadi waktu itu saya sempat pas Lebaran, aku tuh ingat sekali. Jadi waktu pas Lebaran itu saudara semua serumah pada pergi ke rumahnya keluarga yang merayakan. Saya ditinggal sendirian di rumah. Terus bingung ngapain? Akhirnya scroll lah IG, Instagram. Nah, scroll IG, scroll TikTok. Nemu anak ganteng ini. Wah, melewati lah FYP-nya Mbak Vero. Wajah-wajah ini ya. Betul. Dari itu Mbak Kade, saya cari lah. Siapakah pria tampan ini? Siapa dia? Semakin saya gali. Aduh, saya jatuh cinta sama mereka. Begitu Mbak Kade. Nah, saking jatuh cintanya, sampai mereka jual seperti ini, majalah. Ini. Bukan majalah. Sampai saya beli nih langsung dari webnya Korea. Ini fotobook ya? Fotobook ini. Wow. Saya langsung beli. Langsung PO ya? Langsung PO saya. Ini barang official. Jadi ini memang official langsung dari Korea ya Mbak ya? Iya. Dari company apa Mbak untuk mereka? Company-nya yang produksi. Dari Hype-nya langsung dari Hype. Nah, ini berarti itu sampai saya PO, saya nunggu sampai 3 bulan. 3 bulan baru disentuh dari UMS. Kalau anak saya pegang, enggak boleh, jangan sentuh. Ini asetnya mama ya. Asetnya mama. Tidak boleh kamu menyentuh-nyentuh sembarangan kayak gitu. Mbak Vero. Berani menunggu sampai 3 bulan, pastinya juga sebenarnya kita di K-pop itu hal yang sangat lumrah, hal yang sangat biasa banget. Kalau kita lagi beli merchandise itu dengan harga yang pricey. Yang kita bisa dapat produk yang sama, kualitasnya serupa, tapi berkali-kali lipat lebih murah. Kalau itu tidak ada bumbu-bumbu K-pop-nya. Gitu. Berarti kan kita bisa bilang, K-pop itu punya segmen market yang sangat potensial ya, Betul potensial banget ya, semua. Karena memang sudah bukan rahasia umum lagi kalau K-popers itu loyal. Benar sekali. Pada idolnya. Betul, makanya saya sampai menabung WUMITS untuk beli ini. Saya menabung. Ini kalau boleh kisaran harganya berapa Mbak? Kalau dirupiahkan, di bawah 1 juta, tapi di atas 500. Ini satu ini. Belum yang lainnya di rumah. Satu ini range-nya itu harganya dari 500.000 sampai 1 juta. Padahal modal untuk membuatnya tidak sampai 200.000 ya WIMET semua. Jadi untuk membuatnya ini kira-kira kalau Mbak kira-kira dengan ketebalan segini dan juga komponen-komponennya ada plastik pelindung dan bahannya ukuran segini, kira-kira ini sebenarnya butuh biaya berapa Mbak? Waduh, kalau biayanya ya saya kurang tahu Mbak Kade. Modalnya ini pasti nggak sampai 500.000 ya? Mungkin nggak nyampe. Pasti nggak nyampe sebenarnya untuk modalnya. Tapi itulah nilai jualnya itu. Nilai jualnya itu ada pada wajah ini, WIMET. Ini kalau misalnya badan dan juga produk semuanya ini adalah sama, tapi mukanya diganti Anda di rumah pasti tidak laku. Tidak boleh begitu. Siapa tahu punya fans. WIMET kita ya, terkenal. Bisa jadi fans diam itu ya. Betul, walaupun rahasia. Tapi kalau misalnya diganti siapa gitu. Ya?
Citra Lewito. Kalau misalnya diganti wajah saya kayak gitu kan pasti nggak ada yang beli ya. Emang beli. Pasti ada yang beli, iya. Wajah saya. Ada. Tapi penggemarmu itu pasti ada yang beli. Atau nggak gitu keluargamu. Nggak sih, kayaknya nggak se-fans itu sih. Jadi ini yang nilai jualnya itu tuh memang sangat tinggi untuk K-pop WMAT semua. Bahkan meskipun ketika WMAT memproduksi lanyard biasanya, di situ tulis aja nama-nama K-pop. Misalnya EXO, BTS. Yang biasanya lanyard harganya berapa sih? Misalnya, dia murah. Untuk yang normal biasanya 15.000 dapat yang bagus ya. 15.000 dapat yang bagus. Itu WMAT dijual, apalagi di tempat konser yang memang lagi monopoli pasar dan banyak pasarnya. Jual 50.000 itu ada yang beli dan banyak yang akan beli. 100.000 aja dibeli. Iya, 100.000 juga dibeli semua. Jadi memang pasarnya K-pop itu jangan main-main ya. Ya, betul sekali Mbak Kade. Jadi contoh pertama itu ada di photocard. Nah, kalau ini berarti ini pakai art paper juga nih, Mbak? Semua ini pakai art paper. Semua ini pakai art paper. Semua ini pakai art paper. Oke. Nah, itu tadi kembali lagi karena memang di wujud unggul Mbak Kade ya. Ini boleh? Oh, boleh dong. Oke. Nah, ini rusak. Jangan. Saya menangisi ini. Jangan. Oke, maaf. Iya, karena kehujanan. Nah, jadi di wujud unggul ini kami memang jual art paper Mbak Kade ya. Dan itu mereknya Golden Coin yang seperti Mbak Kade tadi infokan. Betul. Ya. Nah, untuk variasinya itu tadi memang banyak seperti yang saya infokan ke Mbak Kade tadi kan, ada bermacam-macam. Tapi memang dikhususkan, bukan dikhususkan. Kita melihat banyak customer lebih pakai yang gramatur berapa. Oke. Nah, itu. Jadi kita menyesuaikan gitu. Jadi yang biasanya dipakai oleh beberapa customer atau semua customer itu yang tadi seperti yang saya bilang gramaturnya yang 120, 150, terus habis itu 210, 230, 260, 310. Nah, itu rata-rata yang dipakai untuk customer wujud unggul. Nah, seperti itu Mbak Kade. Jadi ini untuk contoh ya, kebetulan aja contohnya saya suka gitu untuk K-popnya ini. Jadi makanya saya bawakan ke WMAT khususnya. Betul. Gitu. Karena ini bisa jadi sampel output juga ya Mbak ya? Betul sekali. Nah, karena kan memang kalau untuk yang tipis Mbak Kade itu bisa untuk kayak flyer. Nah, seperti ini. Nah, ini gramatur 120. Ini 120. Iya. Nah, ini yang paling rendah di 120 atau ada yang lebih di bawah? Ada lagi sebenarnya art paper itu dia itu ada yang sampai 85 Mbak Kade. 85 gramatur. Gramaturnya. Cuman itu tadi karena pasar itu lebih banyak pakainya itu yang 100, yang 120 untuk art paper ya. Nah, jadi ini untuk contohnya yang 120. Nah, ini. Mungkin bisa ditunjukkan dari samping, Mbak. Nah, ini juga lentur banget ya. Lentur banget. Nah, biasanya untuk flyer. Kalau Mbak Kade ya lihat kayak di jalan, perumahan, betul. atau motor nih. Iya, brosur dibagiin di jalan gitu. Berarti pakai art paper yang 120 biasanya Mbak ya? Biasanya. Rata-rata 120 atau yang 100 kalau untuk yang kayak flyer-flyer itu aja. Gitu Mbak Kade. Sebenarnya penggunaannya itu banyak sekali gitu. Nah, di atasnya itu juga ada. Nah, ini yang 150. 150. Ini dia lebih tebal Mbak Kade. Lebih tebal ya? Iya, dia lebih tebal. Nah, dibandingkan itu ini memang cenderung lebih lentur karena dia lebih tipis. Iya. Nah, ini sedikit lebih tebal. Ini 150. Nah, ini 150. Nah, bisa dilihat juga untuk ini tampilannya dia glossy ya, Mbak ya? Iya, dia tampilannya glossy. Golden Coin itu dia itu glossy Mbak Kade dia. Lebih glossy dan perlu diingat Mbak Kade. Gramaturnya kita Golden Coin itu real. Maksudnya jadi gini. Di sisi lain kalau 150 tebelnya dia real 150. Jadi bukan ukuran banci. Jadi kayak mungkin di kardus nih, di kardus atau di kertasnya tulisannya 150. Tapi ketika nanti dia ditimbang ternyata nggak segitu. Pernah kejadian seperti itu? Ada dong pastinya. Brand lainnya seperti itu. Gitu. Jadi keunggulannya Golden Coin itu Mbak Kade. Jadi dia tuh di samping tampilannya dia glossy dan untuk beratnya atau gramasinya dia itu real, bener-bener real. Jadi kalau 120
gramaturnya aja itu real 120. Oke, Gitu, jadi Mbak. semua kadang kan itu keunggulannya hal yang kita miss ya Mbak ya, kita lewatin biasanya. Iya. Dibilang sama salesnya 120, oke 120 mungkin kadang-kadang ada momen di mana ini kok kayaknya tipis banget ya. Ternyata bahkan mungkin under 100 tuh gramasinya, kita nggak pernah tahu. Tapi untuk Golden Coin sendiri mereka punya komitmen untuk memang transparan mungkin gitu ya. Kalau saya bilang 150, kita benar-benar kasih produk yang 150 hal kayak gitu. Ini kenapa sampai ada inovasi seperti ini? Pasti karena memang sudah pernah ada problem atau kejadian sebuah case di mana tidak sesuai nih klaim yang diberikan oleh perusahaan dengan apa yang diberikan oleh customer. Sementara kan kebutuhannya beda-beda ya Mbak ya. Betul kadang sekali. Orang butuh yang tebal, kalau dapatnya yang tipis kan kecewa dengan hasilnya kayak gitu. Kalau yang tebal itu Mbak Kade bisa dipakai seperti ini loh Mbak Kade. Oh, box ini? Box ini nih dari art paper juga. Ini art paper ya Mbak ya? Iya, dia tebal. Yang lebih tebal itu ada di gramatur 310. 310. Iya, itu bisa Mbak Kade dipakai seperti ini. Berarti ini emang kaku dan bisa lebih dari sekedar media promosi ya Mbak ya? Betul. Ini kan box ya Mbak ya? Iya, bisa. Nah, ini juga bisa Mbak Kade. Wow, ini buku-buku ensiklopedia anak nih. Iya. Nah ini kalau dalamnya art paper. Iya, dalamnya ini art paper. untuk luarnya, untuk covernya? Sama. Art paper semua? Juga, art paper semua. Itu tadi kan ada gramatur yang lebih tebal, ada gramatur yang lebih tipis kan. Oh ya, fungsinya memang beda-beda. Fungsinya memang beda-beda. Jadi ini memang ini yang lebih besar, yang atau yang lebih tebal maksudnya. Nah, terus kalau yang dalamnya dia cenderung dia lebih tipis. Karena untuk halaman-halaman biar mudah dibuka ya. Jadi memang outputnya itu art paper itu banyak sekali. Jadi tidak perlu khawatir. Karena kemarin saya ada satu customer Mbak Kade, dia khusus art papernya itu dipakai untuk souvenir pernikahan. Art paper untuk souvenir pernikahan. Iya, outputnya apa Mbak? Boxnya seperti ini. Iya. Nah, dalamnya itu dikasih tumbler. Oh, wow. Iya. Jadi boxnya ini dia pakai art paper. Kalau atau art karton. Kalau lebih tebal itu namanya art karton ya. Oke. Kalau misalnya dia akan menaruh sebuah barang di dalam box art paper, tentu art papernya itu perlu kuat dan kaku ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Oke, berarti dia juga punya sifat seperti itu? Bisa Mbak Kade. Jadi tadi tergantung tebelnya ya, WU Match ya. Jadi WU Match nanti disesuaikan. Jadi kalau memang kepingin untuk supaya dia lebih kuat, harusnya ya pakainya yang lebih tebal untuk gramaturnya. Gitu. Tapi kalau hanya untuk dipakai untuk seperti ini aja ya, kayak kalender gitu ya, nggak perlu terlalu tebal. Ini 210 ini sudah oke. Oke, kita kan juga punya kalender ya di sini ya. Nah ini, terus undangan Mbak Kade, undangan ini tipis kan. Nah, ini pakai art paper juga. Iya. Wow. Ini bisa pakai ini untuk yang 100. Bukan, kalau ini agak-agak lebih ini ya. Berarti ini dia ini pakai yang 210. 210 ya? Oke. 200 atau 290 atau 210. Oke, 290 atau 210. Iya, itu. Oke. Nah, seperti ini nih. Oh, iya. Nah. Oke, semakin tebal dia semakin kaku dan pasti fungsinya beda ya, Pak ya? Betul sekali. Nah, ini fungsinya beda. Nah, selain juga mungkin dia ini tampilannya glossy, kalau dicetak dengan printer yang sesuai, dia juga bisa memberikan hasil yang timbul ya Mbak ya? Betul. Lihat, di sini ini adalah bagian belakangnya, di mana ini adalah cekungan untuk hasil output di bagian depannya itu dia timbul WMN semua, jadi bertekstur. Ini desain perempuannya ini tuh bertekstur, timbul. Nah, jadi disesuaikan aja nanti dengan ini ya, dengan apa namanya? Mesinnya ya kalau yang timbul ya gitu. Itu kan biasanya pakai UV ya Mbak ya? Iya, pakai UV. Betul sekali. Berarti ini pakai art paper juga Bu? Iya dong. Nah, kalender ini juga pakai art kalender. paper. Nah, pasti di rumah Memes ada nih Memes ya. Di semua rumah pasti ada kalender, baik yang kecil maupun yang besar. Awalnya dulu tuh saya enggak tahu Mbak Kade. Jadi ternyata pakai art paper. Iya, waktu pas ternyata saya beli ini tadi K-pop ini nih, photobook. Nah, akhirnya saya ini dia ternyata pakai art paper ini. Gitu. Ternyata saya jualan juga. Ternyata aku juga jualan. Jadi kalau mau yang ekonomis bikin aja. Bisa bikin unofficial, tapi kan memang sebenarnya gini. Memang
banyak produk official dari company langsung ya, untuk K-pop itu kita akan buka di sini WMate semua sebagai K-popers gitu. Banyak sekali namanya itu photobook official, photocard official, merchandise official yang diproduksi langsung oleh perusahaan agensi dari artis kita tersebut, entah BTS, kalau saya sendiri suka EXO. Nah, kalau misalnya WMate punya usaha printing, WMate itu langsung punya pasarnya. Meskipun WMate bukan dari SM Entertainment, bukan dari Hype, bukan dari company-nya, agensinya langsung dari idol tersebut, tapi WMate produksi dengan file-file foto yang sudah banyak banget di internet, bisa dapat dimanapun, HD semua, itu WMate bisa dapat. Dan ketika WMate produksi sendiri, WMate buat dia sedemikian rupa ya, baik sesederhana photocard seperti ini, atau WMate kalau bisa desain langsung dibuatkan photobook seperti tadi. WMate jual terutama ketika lagi ada konser, atau WMate buatkan e-commerce, itu ada pasarnya. Ada pasarnya. Itu ada pasarnya. Itu ada pasarnya. Pasti sekali tuh Mbak Kade. Dan itu biasanya bahkan untungnya itu bisa 100% bener dari modal, atau lebih dari 100% dari modal. Karena memang pasarnya itu gede banget. Iya, betul sekali Mbak Kade. Ini juga bisa untuk pembatas buku loh Mbak Kade. Pembatas buku ya? Iya. Oh, ini kira-kira gramasi berapa ini Mbak? Cukup tebal ya? Iya, ini tebel. Ini 300 bisa, 300 ya? 300. Oke. Nah, yang kayak gini ini bisa dipakai untuk bikin box nggak sih Mbak ya? Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Nah, ini cuma nanti dalamnya nanti ya disesuaikan gitu kan. Kalau kasih kayak tumbler atau itu kan mungkin agak berat ya. Betul. Jadi kasih yang lainnya. Betul. Jadi nanti gimana WMate kreasinya untuk membuat banyak sekali output dengan art paper ini. Karena memang tujuan kenapa kita menyediakan banyak gramasi, dari yang paling tipis sampai yang paling tebal itu memang untuk menuhin semua kebutuhan. Mau bikin mau bikin covernya, ada dari covernya sampai halamannya. Profile juga bisa. Betul. Bahkan juga ini dari yang halaman dengan ini yang ada di sininya ini, di gambarnya ini ini kan beda ketebalannya Mbak ya. Dan semuanya itu pakai art paper. Berarti ini kan dia menjangkau semua kebutuhan bisa. Semua kebutuhan bisa WMate semua. Wow. Nah, di sini WMate semua. Kalau misalnya WMate lagi bingung gitu ya, kira-kira ini dengan art paper dan misalnya nunggu biasanya tuh cuma nunggu orderan untuk bikin kalender, untuk bikin undangan, tapi WMate pengen punya produk sendiri juga. WMate bisa langsung buka, WMate bisa buka custom kalender misalnya. Betul, custom. Itu tuh di K-popers kayak gini punya pasar juga. Misalnya dia maunya di bulan Januari fotonya dia, bulan Februari foto idolnya, bulan Maret editan, seperti apa gitu. Itu mudah sekali. Dengan bantuan AI juga sekarang ya untuk desain dan segala macam itu gampang banget untuk dibuat, tinggal WMate menyesuaikan dengan apa yang dipunya di rumah kayak gitu. Kira-kira kalau mau usaha art paper perlu punya printer apa di rumah Mbak? Printer A3 ya, pastinya ya. Karena kan kami kan yang jual ini kan untuk A3, khusus untuk A3 kita khusus untuk A3. Ya, khusus untuk A3. Nah, itu yang laserjet atau khusus untuk yang memang art paper. Tintanya pakai art paper. Laserjet atau art paper kayak gitu. Nah, keunggulan lainnya mungkin Mbak? Nah, kalau keunggulan kami di Wujud Unggul untuk Golden Coin ini, jadi ketika kita kirim itu tuh kita ada boxnya. Ada boxnya? Iya, karena satu box itu ada macam-macam ya Mbak Kade ya. Jadi istilahnya kayak ini contohnya untuk yang gramatur 120 ini itu satu boxnya itu isinya 6 pak. 6 pak. Ya. Nah, itu dia itu sudah ada boxnya. Jadi kalau nanti mau dikirim keluar pulau atau keluar kota, itu tidak perlu khawatir. Aman banget. Karena kalau tidak ada boxnya, itu kan pasti nanti ketakutan atau khawatir ya. Nanti ketika sampai sana sobek. Betul. Namanya juga paper ya, pasti WMate bertanya-tanya itu apakah entah dia melewati udara dengan pesawat atau dia melewati laut dengan kapal. Itu harus hati-hati gitu untuk packaging. Betul sekali gitu. Jadi aman Mbak Kade. Aman ya. Untuk packagingnya kami aman. Gitu. Jadi WMate semua kita juga melayani selain dari daerah Surabaya dan sekitarnya dan cabang-cabang kita ya Mbak ya. Di Jogja, Bali, Malang, kita juga ada di Kalimantan ada, di Sulawesi ada. Mau kirim ke daerah seluruh Indonesia, bahkan luar negeri bisa. Bahkan luar negeri segera bisa. Siapa tahu WMate, saya ini sebenarnya orang Indonesia yang lagi berusaha di Malaysia kayak gitu misalnya. Wah, ini saya pengen bisa luar negeri, bisa Timor Leste. Timor Leste sudah punya pasar. Kita sudah punya pasar WMate di sana ya.
Iya. Jadi kita sudah mengirim selain dari daerah Jawa seperti itu, bahkan ke daerah timur, bahkan ke daerah luar negeri di Timor Leste pun kita sudah mengirim. Dan itu aman ya Mbak ya? Aman dong. Aman sekali. Jadi memang karena packaging kita, selain dari packaging company-nya, kita juga dari Wujud Unggul menambah packaging ya Mbak ya, untuk memastikan keamanan dari bahannya. Dari bahan. Seperti itu Mbak Kade. Bentar, ini udah berapa menit? 24. Oke, 6 menit lagi. Ada lagi nggak Mbak dari ini? Oh bisa gitu ya? Lo ngomong ngorek. Nggak, ini tadi kan di-cut sama Iya. Oke. Apalagi Mbak Nada? Nah, sebenarnya di sini ini adalah produk baru yang saking banyak manfaatnya. Seperti itu kita juga punya catatan ya Mbak ya, tentang apa aja nih yang bisa WMH harus perlu WMH ketahui tentang bahan ini. Ini sebenarnya bahannya ini selain dari mungkin untuk media promosi seperti itu, gimana nih Mbak kelebihan dari bahan-bahannya? Ini untuk outputnya? Ketebalannya beda ya? Iya. Oke, seperti ini WMH semua. Tebel-tebelnya beda-beda kok. Tebelnya gitu. beda nih. Iya. Nah, ini dengan ini beda semua WMH. Ini lebih tebal nih. Ini lebih tebal. Nggak kelihatan pasti di kamera, tapi kalau misalnya WMH hands on pasti diketahui ya. Iya. Oke. Nah, ada apa lagi nih Mbak yang perlu diketahui WMH tentang gold art paper ini? Art paper. Sebenarnya banyak ya yang bisa kita pakai atau kreasikan. Ya, yang kita kreasikan. Itu nanti tergantung dari WMH-nya gitu kan. Ketika nanti kreativitas itu nanti muncul, pasti nanti bisa gitu. Karena juga kemarin nggak expect sebenarnya, saya pas waktu ke customer itu saya lihat, loh saya juga kaget tuh, ternyata bisa loh dipakai. Dibuatin apa sama dia itu tadi yang cerita, ternyata dia khusus memang art papernya dipakai untuk souvenir. Oh, untuk souvenir tadi. Khusus. Jadi memang art papernya dia khusus untuk souvenir. Dan itu sebenarnya agak kaget karena setahu saya ya waktu itu ya hanya bisa kayak dipakai untuk kayak kalender, terus habis itu kayak flyer, terus kebutuhan kayak buku menu. Kalau Mbak Kadek mungkin ke resto atau kemana, nah itu pakai art paper juga. Itu pakai art paper semua. Iya gitu. Nah jadi ternyata pas waktu tahu, oh ternyata bisa ya dipakai untuk boxnya souvenir gitu. Itu menarik sekali gitu. Jadi makanya saya bawa ini khusus juga box ini. Ini juga ternyata juga dari art paper ini kalau Mbak Kadek lihat nah kan. Saya juga baru sadar kalau abis kondangan itu ternyata yang saya tenteng itu emang kayaknya art paper deh. Iya. Iya, gitu. Tapi kan memang mereka bentuk-bentuknya itu untuk memastikan dia aman ya. Jadi boxing itu cuttingnya itu emang disesuaikan. Betul, kayak gitu. Betul. Wow. Jadi sebenarnya untuk kelebihan dari ini ya, dari golden coin sendiri, art paper golden coin, yaitu satu, dia warnanya itu dia glossy. Jadi ketika di print itu hasilnya dia itu lebih tajam untuk warnanya. Itu yang lebih eye-catching juga pastinya. Betul, ya. Itu yang pertama Mbak Kadek. Terus yang kedua, seperti yang saya tadi bilang ke Mbak Kadek, kalau gramatur kami, gramaturnya tuh real. Dia tidak banci. Banci. Kalau di luaran itu bilangnya begitu, tidak banci. Jadi real. Jadi ketika WMH minta 210, minta kita bilang 210, ya itu real, tebelnya itu 210 gitu. Terus untuk yang ketiga yaitu kelebihan kami, yaitu paper kami ini itu packingnya dia itu sudah ada boxnya. Jadi tidak khawatir ketika WMH untuk order, pasti nanti akan sampai di tempat WMH itu akan aman. Karena selain dari golden coin-nya itu bentuknya dia sudah ada boxnya, pasti dari Wujud Unggulnya ketika kami kirim akan kami juga berikan box ya. Iya, maksudnya ini akan kita packing tambahan seperti itu. Gitu Mbak Kadek. Nah, ini WMH. Jadi, untuk ini contoh apanya? Ini apa nih? Ini katalognya. Nah, ini katalognya untuk ini ya. Nah, ini. Wow. Nah, ini katalog-katalog seperti ini juga jadi pegangan kita ya. Kalau misalnya kita ketemu langsung dengan WMH, WMH bisa mungkin. Nah, ini kayak gini nih, ada yang kaku, ada yang mungkin tipis, jadi dia lebih lentur, tapi ada yang lebih kaku juga. Ya, ini yang agak lebih tebal, ini yang lebih 190.
sampai ini yang ke 400. Nah ini, ini 400 Mbak Kade. Ini pasti ini dipakai kayak untuk box-box itu. Oh wow. Ya, dia lebih tebal kan? Ini berarti di kehidupan sehari-hari WMH pun di rumah pun pasti ada nih Mbak, output yang pakai art paper. Pasti ada. Pasti ada ya. Tidak itu mungkin art paper bukan ya Mbak? Oh iya. Yang anu itu ya? Iya. Yang paper bag itu ya? Paper bag itu. Paper Namanya aja paper bag. bag. Oh, paper bag itu ternyata terbuat dari art paper. Bisa juga. Wow. Itu art paper juga. Mungkin bisa dipinjam Gitu. untuk kita tampilkan kepada WMH output selain dari yang sudah kita tunjukkan ya. Selain dari mungkin fotobook, dari buku juga Ya, bisa. katalog. Dari Banyak kok. katalog. Kartu nama itu juga. Kartu nama juga ya? Aku Oh, nggak wow. bawa. Kartu-kartu, Iya, entah itu kartu terus foto nggak apa-apa, card, gitu entah aja. foto card seperti itu ataupun kartu nama. Dan ini adalah, dan di dalamnya ini kayaknya art paper semua deh Mbak. Oh iya. Jadi ini adalah beberapa Ini, browser ini, produk. ini juga ini. Memang ini bukan Ini. untuk barang kita ya. Ini adalah Iya. bahan produk kita di Ini LED. contoh outputnya lah. Ini contoh outputnya. Nah ini. Nah, dari covernya sampai halamannya Iya, nih. sampai halamannya. Wow. Betul. Wow. Ini. Nah produk-produknya ininya ya. Nah, ini juga Outputnya ya. God bless you. jadi Nah ini Mbak Kade. Nah ini juga ini. nah, ini WMH semua dari paper bag sampai isinya semua terbuat dari art paper. Iya. Bayangkan seberapa luas outputnya. Dan juga bayangkan bagaimana potensi pasar Iya. dari WMH kalau mau fokus ke bisnis art paper ini. Karena betul. memang dia selain dari buku-buku, ternyata bisa jadi box juga, bisa jadi Iya. paper bag juga, bisa jadi photobook juga, dan juga hal-hal yang merchandise. Iya. Nggak harus K-pop juga. Untuk sekarang di Indonesia itu juga banyak banget hal-hal yang berbau merchandise gitu ya Mbak ya. Dari event-event, kemudian juga misalnya dari artis-artis Indonesia. Kalau mau dikeluarkan merchandise-nya itu pasarnya itu luas Ya, banget betul semua. sekali Mbak Kade. Nah, jadi tinggal bagaimana WMH mengkreasikan gitu dan Iya. bagaimana wujud unggul menyediakan kebutuhan WMH. Betul sekali. Nah, jadi kalau misalnya nih Mbak, WMH ini baru mau mulai bisnisnya. Saya baru mau mulai bisnis Mbak Vero, saya maunya bikin kayak gini. Saya nggak tahu Mbak, ini kan ketebalannya beda-beda ya Mbak ya. Iya. Kira-kira dari Mbak Vero apakah akan menerima konsultasi dari WMH yang Oh, mau jelas. butuh bantuan? Pasti. Kami di Wujud Unggul pasti akan memberikan Informasi. Bukan arahan Mbak Kade. Bukan arahan ya WMH, bukan Informasi. arahan. Tapi Kami kalau akan misalnya pasti memberikan bingung informasi. yang Ya, mana kita betul. bisa kasih referensi. Iya, Kita benar bisa kasih sekali. referensi. Iya. Karena kita juga udah punya customer yang menggunakan. Betul Jadi nah sekali. ini customer yang ini digunakan untuk ini Pak, customer yang ini digunakan untuk ini, yang Benar. pakai untuk box lebih tebal, yang Iya. misalnya yang gunakan untuk brosur lebih tipis Iya, seperti itu. betul. Kira-kira outputnya ke arah mana nih Pak? Iya, Nah gitu. kita pasti menyediakan. Betul. Kalau misalnya nanti mau ekspansi bisnis dari yang awalnya hanya buku mau mulai produksi untuk box souvenir, Iya. kita juga sediakan. Jadi Nah. tinggal WMH sampaikan kepada Mbak Vero aja nih. Ya, tinggal langsung Mbak Vero, saya kayaknya ini ada peluang nih ke arah sini Mbak. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mbak ya. Iya. Nah, Oke. Saya tunggu WMH. Nah, ditunggu WMH semua ya, ditunggu. Apalagi kalau misalnya memang meskipun di luar pulau, kalau memang WMH semua ini serius mau ngobrol sama Mbak Vero untuk kelangsungan bisnisnya dan Iya. ekspansi, bisa disamperin loh sama Mbak Vero. Jadi WMH, nanti gimana WMH mengkreasikan aja dan juga ekspansi bisnisnya kayak gitu ya. Nanti WMH Apalagi kalau hobinya sama. betul, apalagi kalau hobinya sama, Iya. dari temen rekan bisnis bisa berangkat bareng-bareng ke konser Iya. BTS. Amin. Tahun Amin, depan, amin. tahun depan ya WMH. Iya. Tahun depan itu segera ada konser BTS karena estimasinya semua membernya udah selesai wamil. Yes. Iya kan? Iya dong. Jadi nanti selain dari konser-konser tunggal yang biasa dilakukan, konser-konser solo, nah itu nanti bukan cuma solo lagi, tapi comeback group. Comeback group. Disediakan uangnya, disediakan tiketnya juga, dikencengin lagi bisnisnya. Siapa tahu jauh-jauh nanti ke Jakarta terbang, bukan cuma untuk ketemu, tapi buka bisnis. Amin. WMH buka booth di sana, Amin. pasti banyak yang ngerubungin, pasti Iya, banyak yang beli. amin. Karena memang yang penting WMH semua itu menyediakan dengan kualitas yang oke ya. Yes. Itu pasarnya Betul gede sekali. banget WMH semua. Iya. Jadi disiapkan kayak Iya. gitu ya. Nah, Betul, Mbak mungkin Kade. 1-2 patah kata terakhir Mbak untuk WMH semua di rumah biar yakin untuk memilih art paper dari Wujud Unggul. Jangan khawatir, kami semua ada. WMH minta untuk art paper ketebalan berapa,
kami menyediakan. Oke, jangan khawatir, kelengkapan aman, Aman. stoknya juga aman, Iya, aman. pengiriman aman, Aman. armada kami siap untuk mengirimkan. Iya, betul. Oke, sekali. jangan lupa kita di sini apa aja ada WMS semua ya. Jadi aja apapun ada. yang WMS mau di sini ada. Nah, kalau mau konsultasi juga, kalau misalnya mau ngelihat potensi-potensi pasar juga, ngobrol sama Mbak Vero dulu boleh. Boleh sekali ya, Boleh. ngobrol dulu. Boleh, Nanti kira-kira Mbak Vero ini saya ada kebutuhan seperti ini nih dari Wujud Unggul menyediakan bahannya enggak? Boleh, Kayak boleh, gitu. boleh. Jadi dari keamanan sampai kenyamanan semua ada. Asik. Terima kasih Imen semua yang Iya. sudah ngobrol dengan Terima kita kasih. kurang lebih setengah jam ini ya Mbak ya. Iya. Seru sekali kita obrolan hari ini karena kita nggak cuma berfokus pada produk tapi tentang gimana hobi kita Iya, yang betul. ternyata punya peluang pasar, Iya. yang ternyata juga bisa memenuhi kebutuhan WMITS dan Betul. bisa jadi referensi Iya. untuk bisnis yang bisa WMITS kembangkan Betul nanti. sekali. Saya Kadek Sinta Narayani Saya Vero. dari Wujud Unggul Media dan Iya. Tinta. Sampai jumpa.